Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai manfaat ketika kita mau membantu dan meringankan beban ataupun problematika yang dialami oleh orang lain. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Setiap manusia tentu memiliki masalahnya masing-masing, baik itu masalah secara kecil maupun masalah yang tarafnya jauh lebih besar. Tetapi masalah itu sebenarnya adalah kembali lagi kepada diri sendiri, dan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tersebut. Tetapi ada satu hal yang saya pikir perlu kita lakukan ketika orang lain sedang mengalami masalah. Justru kita bisa membantu, itu merupakan perbuatan yang sangat-sangat baik, perbuatan yang sangat-sangat berguna, terutama bagi orang lain. Meskipun secara nyata pun ketika kita membantu orang lain itu, kita juga mendapatkan manfaat-manfaat, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Di momen ini saya akan membagikan 3 hal, mengapa kita membantu orang lain, membantu meringankan penderitaan ataupun problematika orang lain itu perlu kita laksanakan mulai dari sekarang. Yang pertama adalah tentu ketika kita membantu orang lain, kita sebenarnya sedang membuat karma baik untuk diri kita sendiri. Karma yang kita lakukan ini berguna bagi kemajuan diri kita sendiri. Tentu hal-hal yang baik, entah itu memiliki posisi, memiliki jabatan, memiliki rezeki, memiliki kemantapan finansial, tidak akan pernah terlaksana ketika kita tidak mau berbuat banyak terhadap diri kita maupun orang lain. Maka sangat perlu untuk kita mulai untuk menyediakan diri kita ini sebagai orang yang bisa membantu orang lain. Nah, ketika kita tidak bisa membantu, maka lebih baik kita tidak merepotkannya. Maka ada 2 hal sebenarnya harus dilakukan. Ketika kita bisa membantu, upayakanlah apa yang kita bantu itu kita mampu dengan tulus, dan jangan pernah mengharapkan imbalan di akhir ketika kita setelah membantu. Karena ketika kita mengharapkan imbalan di saat selesai melakukan sesuatu, itu mengurangi kebajikan yang telah kita lakukan. Yang kedua, ketika kita sudah melakukan sesuatu, andai pun kata kita tidak mampu, maka lebih baik kita tidak mengganggunya atau justru kita tidak menambah masalah. Maka 2 hal ini sebenarnya sangat penting untuk kita lakukan. Membantu ataupun tidak mengganggu orang yang sedang tertimpa atau terkena masalah itu. Maka yang perlu dilakukan ketika kita membantu adalah ladang kita untuk berbuat baik, ladang kita untuk banyak melakukan perbaikan terhadap diri sendiri dengan melakukan banyak perbuatan yang luhur dan perbuatan yang mulia. Yang kedua, ketika kita mampu dan mau membantu orang lain, tentu nama kita akan bisa tersebar dengan baik. Dan ini bukan merupakan tujuan utama sebenarnya. Ketika kita membantu orang lain, nama kita tersebar itu adalah sebagai bonus dan sebagai efek samping. Maka tidak perlu merasa khawatir kita akan dikenal ataupun tidak dikenal. Karena ketika kita membantu orang lain, ya sudah, kita dengan rela saja, dengan ikhlas saja membantu. Toh itu juga sangat bermanfaat bagi diri kita. Maka tidak usah terlalu berpikiran kalau saya membantu saya akan terkenal, kalau saya tidak membantu saya tidak akan terkenal. Itu adalah alasan ke nomor sekian. Yang paling utama adalah ketika kita membantu, maka upayakan tujuan yang mendasar ketika kita membantu adalah berbuat baik dan menyediakan diri kita itu sebagai salah satu solusi. Maka jangan pernah khawatir ketika kita membantu, kemudian akhirnya nama kita baik, nama kita tersebar. Maka dimanapun kita berada, maka akan banyak lingkungan yang bisa dekat dengan kita, banyak orang-orang yang nyaman dengan kita. Dan tidak perlu khawatir juga ketika kita pergi kemana-mana, kita akan dilingkupi rasa aman, rasa baik, dan juga dibutuhkan oleh banyak orang. Itulah makna ketika kita mau memberikan sesuatu, entah itu tenaga, entah itu fisik, entah itu material dan lain sebagainya kepada orang lain. Yang ketiga, ketika kita membantu orang lain dengan tulus, maka akan muncul yang disebut sebagai kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu sebenarnya bukan ketika kita mencari sesuatu, dan kebahagiaan itu memang sebenarnya tidak bisa dicari. Kebahagiaan itu utamanya adalah diciptakan. Lah, kebahagiaan itu sebagai efek samping ketika kita mau untuk membantu orang lain, secara otomatis saja, secara otomatis akan muncul rasa bahagia itu sendiri. Kita bayangkan ketika
kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu merasa bersyukur, merasa berterima kasih, merasa diri kita itu cukup berkontribusi terhadap kehidupan mereka. Maka saya rasa penting 3 hal ini untuk menjadi pedoman untuk kita semakin kuat mempertahankan sifat baik kita yang harusnya menjadi salah satu ciri kita dalam melakukan segala aktivitas. Segala aktivitas dengan dilakukan dengan baik, dengan didasari dengan ketulusan, dengan keikhlasan, maka hasilnya pun akan menimpa kita hal-hal yang baik pula. Terima kasih, semoga sedikit hal ini bisa memberikan manfaat dan jangan lupa untuk mempraktekkan setiap pengetahuan yang kita miliki. Sedikit pun tidak masalah pengetahuan yang kita miliki, tetapi kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga setiap harinya kita menjadi pribadi yang bermanfaat.